Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini KPRI masih akan melanjutkan tentang pengolahan data. Mudah-mudahan teman-teman masih tetap semangat walaupun belajarnya di rumah. Teman-teman, KPRI tidak akan pernah lupa mengingatkan, jaga selalu kesehatan kita teman-teman. Jangan lupa sering-sering mencuci tangan. Dan jangan lupa kita harus tetap semangat agar imun kita selalu kuat. Oke? Nah teman-teman, hari ini, di video kali ini, KPRI akan melanjutkan tentang pengolahan data. Nah, seperti yang pembelajaran minggu lalu, teman-teman sudah menjalankan misi, yaitu mengumpulkan data secara langsung. Nah, datanya itu adalah data tunggal. Data tunggal, hanya kepemilikan satu orang. Kemarin kita sudah menjalankan misi, mengumpulkan data tinggi badan yang ada di rumah kita. Kemudian kita jumlahkan berapa banyak orang yang memiliki tinggi badan tersebut. Nah, orangnya itu disebut frekuensi. Jadi yang memiliki tinggi badan 165, frekuensinya adalah 1. Nah, 1 itu adalah 1 orang. Orangnya adalah 1 orang, yaitu abi ataupun ayah ataupun bunda. Nah, ketika orang-orangnya tersebut dijumlahkan, banyak orang yang kita ukur dijumlahkan, itu disebut N. Nah, oke teman-teman, jangan tertukar ya. Nah teman-teman, kemarin kita sudah menghitung rata-rata dengan cara menjumlahkan seluruh hasil ukur dan menjumlahkan banyaknya orang yang kita ukur, ataupun menjumlahkan frekuensi banyaknya orang yang kita ukur dan menjumlahkan hasil ukurannya seluruhnya, hasil ukuran tinggi badannya. Kemudian hasil ukuran tinggi badan seluruhnya yang sudah dijumlahkan dibagi banyaknya orang yang diukur tinggi badannya. Nah, itu adalah rata-rata. Nah, dalam statistika ataupun di dalam dunia matematika jenjang SMP, yaitu statistika hampir sama dengan pengolahan data, sama sekali. Itu disebut mean ataupun mean. Nah, ditulisnya mean ya, mean, bukan mean. Nah, selain itu, kita juga dari data yang kita kumpulkan, kita dapat menyimpulkan siapa yang lebih pendek, siapa yang lebih tinggi dari data yang kita miliki. Tinggi badannya mana yang lebih panjang, mana lebih besar, angkanya mana yang lebih kecil. Nah, kita juga bisa menilai mana angka ataupun bilangan yang berada di tengah. Nah, nilai yang ada di tengah itu disebut median. Caranya bagaimana menyusun median? Nah, dari hasil pengukuran tinggi badan, kita harus susun terlebih dahulu dari yang terkecil menuju yang terbesar. Nah, oke. Contohnya, KPRI punya contoh pengukuran badan seperti ini. Oke, kita susun dari yang terkecil menuju yang terbesar. Kemudian, kita akan mencoret berpasangan. Nah, KPRI mempunyai 5 data. 5 data ukuran tinggi badan. Nah, caranya kita susun, kemudian kita akan mencoret berpasangan. Ujung dengan ujung dan seterusnya. Maju terus maju. Oke, kita coret sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini tidak ada pasangannya, KPRI. Tidak ada pasangannya. Nah, berarti kalau sudah tidak ada pasangannya, itulah dia nilai tengahnya. Nah, begitu cara mengukurnya. Tapi, gimana KPRI kalau orang yang kita ukur itu ada 4 orang? Karena tadi KPRI 5 orang, yaitu ganjil, sudah pasti ada di tengah. Nih, ini nilai tengahnya. Kalau udah disusun dari yang terkecil yang terbesar, saling coret, ini sisanya. Kalau genap, teman-teman, karena 4 orang itu, jumlahnya adalah genap. Jangan sampai teman-teman tidak tahu mana ganjil, mana genap. Oke? Nah, kalau genap, sama teman-teman. Misalnya ada 4 orang yang KPRI ukur. Yuk, kita sudah disusun semuanya, misalnya ya. Nilai-nilainya sudah disusun nih. Ini sudah disusun dari yang terkecil menuju yang terbesar. Nah, sama kita bisa menggunakan sistem ataupun teknis mencoret. Kita coret ujung sama ujung. Ujung ini dengan ujung ini. Nah, ujung ini dengan ujung ini. Ya, tidak ada nilai tengah dong. Ada. Yaitu, kalau genap, tepat yang 2 yang berada di tengah ini. Nah, ini kan samping nih. Ini udah dicoret, ini dicoret. Yang 2 yang berada di tengah ini, kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, dibagi 2 gitu. Itu jadi hasilnya adalah nilai tengah. Begitu. Oke.
Nilai tengah disebut median. Sekarang nilai yang sering muncul. Disebutnya apa teman-teman? Disebutnya modus. Modus. Disebutnya modus ataupun artinya nilai yang sering muncul. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita mengukur tinggi badan dari orang-orang yang ada di rumah kita, mana yang tinggi badannya paling banyak samanya? Misalnya Kak Peri tinggi badannya 150 cm, terus ayah Kak Peri tinggi badannya 150 cm juga, tapi Bunda tinggi badannya 140 cm. Jadi modusnya adalah 150 cm. Karena 150 cm itu munculnya sebanyak 2 kali, yaitu aku dan Abi ataupun ayah. Gitu. Nah, lihatlah dari data teman-teman yang kemarin dikumpulkan. Adakah yang sama? Kalau ada yang sama, berarti itu modusnya. Kalau tidak ada yang sama, gimana Kak Ferry? Kalau tidak ada yang sama, teman-teman semuanya, lihat ukuran tinggi badan yang tertinggi ataupun yang terbesar. Nah, itulah dia modusnya. Tugasnya adalah menentukan median yang ada di data teman-teman semuanya dari ukuran sepatu dan tinggi badan. Kemudian menentukan modusnya dari tinggi badan dan data ukuran sepatu. Dari data teman-teman yang teman-teman kumpulkan. Oke, sampai bertemu di video Kak Peri selanjutnya. Silahkan kirim tugasnya ke nomor Kak Peri ataupun kirim via WA ke Kak Peri. Oke teman-teman, sampai bertemu di minggu selanjutnya ataupun minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi kolom kehadiran di komentar. Isi kehadiran di komentar. Nah, isi kehadiran di kolom komentar. Oke teman-teman, dadah. Assalamualaikum.